Inilah strategi bisnis negara yang sedang kita rancang agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi hub besarnya bagi industri mobil elektrik. Kita nggak tahu bahwa kita ini sakti. Kita taunya asik berkelahi, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Dan industri dalam negeri ini adalah komponen-komponen di dalam negeri sendiri. Betapa ini akan menghemat devisa dan tentu saja kita bisa mengekspor. Supaya bisa segera dimulai proyek untuk pemanfaatan nikel sampai menghasilkan baterai. Bikin bangga, holding BUMN akan bangun pabrik baterai. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik. Sebanyak 3 badan usaha milik negara atau BUMN akan membentuk perusahaan holding bernama PT Indonesia Battery. Holding ini ditujukan untuk pengelolaan industri baterai elektronik vehicle atau EV di Indonesia secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, di mana pembangunan pabrik baterai ini akan dipimpin oleh Inalum melalui PT Aneka Tambang Tbk bersama dengan PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Dalam hal ini, ada 3 lokasi yang menjadi opsi untuk proyek tersebut, yaitu Halmahera Maluku Utara, Konawe Utara Sulawesi Tenggara, dan Pulau Gak Papua Barat. Kendati demikian, dari ketiga lokasi tersebut, perusahaan belum memilih daerah mana yang akan menjadi lokasi berdirinya pabrik baterai tersebut. Menurut pernyataan Direktur Utama MindID Oryas Petrus Mudak, target pembangunan pabrik akan segera dikerjakan setelah perusahaan patungan selesai dibentuk dan diperkirakan dapat beroperasi dalam waktu 2 atau 3 tahun. Selain itu, Oryas juga menjelaskan dalam pengembangan baterai ini, MindID dan PT Aneka Tambang Tbk akan bergerak di sisi hulu, sementara di posisi tengah dipegang oleh PT Pertamina Persero, kemudian di bagian hilir dikelola oleh PT PLN Persero. Sedangkan untuk mengontrol secara keseluruhan akan dikelola oleh Indonesia Battery Holding yang akan segera dibentuk. Jadi MindID dalam hal ini, MindID sebagai holding dan Aneka Tambang akan lebih berperan di hulu, kemudian di hilirnya akan ada Pertamina sampai ke PLN. Jadi ini rencana besar yang sedang disiapkan oleh Kementerian BUMN untuk pemanfaatan dari nikel ini. Setidaknya, diketahui saat ini ada 2 calon mitra dari Cina dan Korea yang sedang didekati untuk melakukan kerjasama dan menjadi investor di pabrik baterai mobil listrik ini. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 177,6 triliun rupiah. Terkait dengan hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir meyakini jika respon baik dari investor asing tersebut memiliki aspek berkelanjutan yang akan terus berkembang dan memperkuat daya saing serta mendukung ketahanan energi di Indonesia. Seperti diketahui, langkah yang diambil pemerintah saat ini ialah wujud dari transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk tambang Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa strategi besar Indonesia ke depan ialah ingin menjadikan nikel sebagai lithium baterai yang dapat dipakai untuk mobil listrik. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel. Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan jika hilirisasi mineral yang digencarkan pemerintah dapat menjadi salah satu penopang ekonomi pasca pandemi, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai global player dalam hal baterai lithium dan mobil listrik. Saya berharap kalau bisa dalam 5 tahun ini kita sudah menjadi global player. Harus kita pacu dan itu tidak ada masalah karena seperti lithium baterai itu sudah mereka mulai investasi kepada pembuatan katodenya. Dia udah taruh $1 miliar. Nikel adalah mineral bumi yang sangat strategis. Suatu saat, nikel akan sama strategisnya dengan minyak. Siapa menguasai nikel akan menguasai dunia. Kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana.